Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program kesayangan kita di Win, Wonder, Inspiration. Karena hidup harus menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama dengan saya Patricia Andreas, 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan program-program yang menarik dan juga inspirasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Hari ini saya tidak sendiri pemirsa. Saya telah ditemani oleh 2 rekan panelis saya yang sudah hadir di studio kita ya. Ada Pak Randi dan juga Ibu Sinta. Halo Pak Randi, Ibu Sinta. Halo Bu Patricia. Apa kabar? Baik tentunya ya. Luar Baik biasa. ya Bu Sinta ya. Sudah siap mendengarkan informasi kita hari ini? Siap tentunya. Siap banget ya. Oke, inspirasi kita hari ini dibawakan oleh seorang motivator dan juga personal development coach. Langsung saja kita sambut, inilah dia Coach Mindiarto. Oke. Hai Coach, apa Halo, kabar? selamat morning, good pagi. Selamat ya. Silakan duduk Coach. Yuk. Di setiap episodenya di Win, Wonder, Inspiration selalu memberikan hal-hal yang menarik dan juga bermanfaat. Dan hari ini topik yang akan kita bahas adalah jadilah great leader. Seperti apa pembahasannya? Inilah dia Win, Wonder, Inspiration. Membahas tentang leader. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jadilah great leader. Great leader seperti apa? Langsung saja kita tanyakan ke Coach Mindiarto. Coach, silakan Coach. Baik ya, buat seluruh pendengar Sinpo TV dalam acara Win, Wonder, Inspiration. Sebagai pemimpin ya, leaders, banyak sekali orang senang sebagai pemimpin itu adalah nice leader. Apa sih nice leader? Itu seorang pemimpin yang tidak berani mengungkapkan kejujuran yang sesungguhnya. Dia menghindari konflik. Dia tidak berani menegur karena takut menjadi pimpinan yang galak, pimpinan yang tidak populis gitu ya. Maka disebut sebagai nice leader, pimpinan yang enak. Wah, segala maunya anak buah diikutin. Tetapi untuk menjadi seorang great leaders, nah ini berbeda. Seorang pemimpin yang besar, itu berasanya ketika kita sudah tidak bersama dia. Itu akan berasa banget. Oh iya ya, ternyata bos saya ini hebat ya. Nah ketika entah pisah, entah berhenti, entah satu dan lain hal. Nah itulah, pertanyaan kita adalah banyak di dalam organisasi pemimpin diukurnya hanya dari segi performance. Oh bagus pencapaian targetnya, oh bagus achieve ini, oh bagus mencapai budget keuangan dan sebagainya. Ya, jadi hanya dari segi performance aja atau kinerja. Padahal untuk menjadi seorang great leader itu ada 3 hal yang perlu dimiliki. Yang disebutkan AKS. Attitude, knowledge, and skill. Nah itu ya, kalau bahasa Indonesianya adalah kira-kira sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sikap kadang-kadang enak. Ya, jadi nice leader jarang negur, memberikan toleransi yang tinggi. Itu kan enak buat anak buah. Tapi bagi organisasi kan sebetulnya tidak baik. Ya, contohnya begini. Oh, terlambat 5 menit. Ya nggak apa-apa lah. Jakarta kan macet, maklum deh. It's the nice leader. Tapi great leader, no way. Anda harus masuk jam 8, Anda datang jam 8 1 menit pun harus berani mengatakan Anda terlambat. Bukan kita toleransi 1 menit. Pertanyaan adalah apakah terlambat 1 menit ini kita berikan kebijakan atau kita berikan toleransi atau tidak. Tetapi terlambat is terlambat. Jadi bukan artinya 8+1 itu menjadi tidak terlambat. Nah seringkali ya enggak apa-apa lah Jakarta macet. Nah is the nice leader. Great leader tidak begitu. Anda terlambat. Coba apa yang harus Anda lakukan hari depan atau besok supaya tidak terlambat. Gitu ya contohnya. Nah ini hal-hal yang perlu difahami secara basic. Kemudian juga apa sih kriteria great leader? Siap tidak populer loh. Jadi kalau ada anak buah yang ngomongin, menggerutu, kita siap terima itu sebagai great leader. Ya. Apalagi yang dilakukan? Nah seorang great leader perlu tahu potensi diri sendiri, kekuatan kita seperti apa. Kita juga pasti punya kelemahan ya, kekurangan seperti apa. Itu yang disebut dengan great leader, paham diri sendiri. Kedua juga paham orang lain.
Orang lain itu siapa? Ya siapa saja kita berinteraksi. Dan yang ketiga pasti adalah paham dengan tim di mana atau kelompok kita bekerja. Nah, ketika kita memahami ini, maka proses komunikasi sebagai leader umumnya akan menjadi lancar karena paham. Kalau saya punya pimpinan ini, aduh, nggak ada toleran deh kalau soal kinerja. Sama pimpinan ini nggak ada toleran deh kalau soal disiplin. Nah, gitu ya. Oke, kita sampai situ dulu ya. Kita bedah nanti lebih dalam. Oke, Coach Min, ternyata nice leader sama great Great leader leaders. berbeda. Much different. Oke, Coach Min, seperti biasa di setiap episodenya di Win Wonder Inspiration selalu memberikan hal-hal yang menarik. Nah, Siap. hari ini seperti biasa sudah ada 4 amplop berwarna-warni sudah dipegang oleh panelis pertama Pak Randi. Silakan Pak Randi. Baik Coach Min, kali ini dengan topik yang begitu menarik, great leader, tentu kita akan bedah lebih tajam lagi nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di balik amplop warna-warni nih. Yang pertama kali Coach Min akan pilih warna apa Coach? Sesuai dalam saya. Hijau. Oh, dalam dalamnya Kali hijau. ini Kalau hijau. saya berikan dulu ke panelis Sinta ya. Oke, silakan. Sebentar, kita akan buka dan tunjukkan ke pemirsa terlebih dahulu. Ya. Baik, Coach Min. Ya. Untuk amplop hijau, pertanyaan pertama ini sangat menarik ya. Apakah great leader ini hanya dimiliki oleh sosok ayah di dalam keluarga? Oh, baik. Great leader ya, ayah bisa menjadi leader, tetapi tidak hanya sebagai ayah great leader. Pasti di dalam kantor pekerjaan kita, ya. Apakah kita sebagai owner, pemilik perusahaan, ataupun kita sebagai profesional bisa menjadi seorang great leader. Selain ayah, great dad gitu ya, ayah yang baik. Bisa juga di dalam komunitas-komunitas kita bekerja yang lainnya. Dalam aktivitas sosial, entah aktivitas sosial sifatnya adalah membantu kaum duafa, apakah yang berkaitan dengan dengan kegiatan agama atau kegiatan profesi, tetap dia akan bisa menjadi great leader. Jadi entah pimpinan partai sekalipun dia bisa menjadi the great leaders. Menarik ya Coach ya. Jadi saya lihat nih amplop hijau sepertinya bicara soal keluarga nih Coach. Karena pertanyaan kedua juga masih mengarah ke sana. Bagaimana karakter great leader diturunkan kepada anak di dalam sebuah keluarga? Pola didik nih seperti pola asuh nih ya. Pola asuh. Begini, kita yakin bahwa proses pembelajaran itu diawali dari rumah. Karena apa? Mulai dari kecil kan, mulai dari umur 1 hari, terus 2 hari, 1 tahun, itu kan banyak komunitas sendiri. Nah inilah contoh-contoh sebetulnya bagaimana seorang ayah bisa menjadi great dad, ya seorang ayah yang baik. Nah itu mulai dari keseharian. Nah ayah yang baik sebetulnya biasanya prinsipnya adalah bukan tentang kuantitas dia bertemu. Kuantitas maksudnya gini, oh saya ketemu anak tuh sehari 2 jam, pagi sejam, malam sejam karena kerja ya. Oh hari Sabtu saya bisa 10 jam dengan anak, hari Minggu bisa 10 jam dengan anak. Secara kuantitas sangat cukup. Tetapi isinya ngomel terus. Ya, itu kan kualitasnya buruk. Ya, kuantitasnya bagus, kualitasnya buruk. Nah, great dad tidak bicara tentang kuantitas, bisa tentang kualitas. Bagaimana saya bisa engage, bagaimana saya bisa menjadi seorang kawan ketika bermain dengan anak, bagaimana saya bisa menjadi seorang ayah ketika peran dia sebagai ayah, bagaimana dia bisa menjadi seorang guru ketika peran dia harus ngajarin gitu kan ya. Nah, ini harus the great dad. Kemudian dia juga memberikan contoh bagaimana kedisiplinan. Nah, contoh anak-anak sekarang yang waduh gadget maniak ya. Wah, agak susah. Nah, great leader dia bisa menertibkan. Oke, Anda ingin belajar punya gadget silahkan, tapi 30 menit ya. Setelah 30 menit stop ya. Diberi waktu ya. Diberi Coach waktu. ya? Jadi ada time frame. Nah, biasanya kan anak kalau udah 30 ya manjang. Nah, bagaimana proses negosiasinya, bagaimana proses meyakinkannya, bagaimana menjelaskannya supaya dia pun tahu untuk disiplin tentang waktu. It is the great leader, the great fathers. Gitu. Jadi memberikan contoh ya, jadi diturunkan kepada anak ini dengan cara memberikan contoh langsung, teladan, sehingga anak belajar langsung bagaimana kepemimpinan dalam keluarga seperti itu ya. Ya, karena orientasinya kalau kaitan dengan keluarga kan bukan selalu orientasinya menghukum. Wah, nggak gini dihukum, wah ini dihukum. Jadi anak terbiasa dihukum di dalam keluarga akan menciptakan anak yang menjadi pendendam kelak keluarga setelah dewasa.
Karena saya selalu dihukum, kalau nggak begini dihukum. Ya hukumnya macam-macam lah ya. Bisa nggak boleh ini, nggak boleh itu dan sebagainya. Maka sifat menghukum itu akan masuk menjadi subconscious anak. Nah, ketika dia dewasa, dia berperilaku akan selalu menghukum orang juga. Karena saya dulu begini. Terbawa ya? Terbawa, pasti terbawa. Ya, terbentuk. Oke, Coach. Ini pertanyaan terakhir dari amplop hijau, Coach. Jadi pertanyaan ketiga, apa yang menjadi hambatan utama seseorang dalam proses menjadi great leader di dalam keluarga? Hambatan utama? Iya. Oke. Pasti hambatan utama yang pertama adalah biasanya emosi, rasa kasihan ayah dengan ibu itu beda. Itu hambatan utama. Ayahnya ingin tegas, ibunya bilang, mamahnya bilang, aduh jangan deh, kasihan, jangan keras-keras deh. Nah, ini dualisme nih. Nah, itu perlu disepakati dulu, itu satu. Jadi hambatan pertama. Hambatan kedua adalah eksternal, tarik-tarikan. Kita ingin disiplinkan, di luar toleransi. Kita ingin mengatakan ini no, di luar yes. Nah, ini tarik-tarikan. Ya, itu hambatan kedua. Jadi ada faktor internal di dalam keluarga, ya. Kedua juga ada faktor eksternal di mana dia keluar. Nah, ini adalah hambatan. Nah, tentunya bagaimana ini bisa terjadi? Faktor di luar biasanya soal kuantitas waktu lebih banyak. Ya, mulai dari sekolah, nanti belum lagi ekskul, itu kan interaksi di luar. Nah, tentunya yang harus kita sadarkan adalah bukan adu banyak waktu, tapi adu banyak logika berpikir, adu banyak understanding. Ya, dan ini saya yakin anak-anak sekarang tuh asal dikasih tahu bisa menjawab why-nya, dia akan bisa paham. Karena sekarang kan selalu jawab why. Nggak boleh begini, kenapa nggak boleh? Nah, kita harus bisa jawab why-nya. Ya. Wow, luar biasa ya. Jadi bahkan harus diberikan contoh nih seperti itu ya. Why-nya harus terjawab, setelah terjawab mati anak akan paham. Nah, akhirnya kita bisa menjadi great leader, menjadi contoh bagi anak tadi ya. Jadi hambatan pun sudah terjawab. Seperti itu Bu Patricia, mungkin dari pertanyaan amplop hijau. Yes. Mungkin menambahkan sedikit Coach Min, di mana fenomena yang kita lihat bahwa anak-anak zaman now itu kan merasa lebih banyak tahu, Coach Min. Merasa, oh saya nih tahu banyak hal loh Pak. Saya bisa menjadi seorang leader juga untuk beberapa hal. Menurut Coach Min gimana Coach melihat tanggapan fenomena tersebut, Coach? Ya, kemajuan teknologi memang mempercepat proses orang understand. Ya. Ilmu tahu ilmu apa tentang sebagai pemimpin itu harus begini. Tapi baru sekedar di paper, baru sekedar dibaca, atau baru sekedar teori, atau baru sekedar di otak, tetapi belum menjadi sebuah action. Belum menjadi action. Actionnya di mana? Nah, itulah butuh wise-nya. Jadi kadang-kadang kita secara teori tahu, diaplikasikan belum tentu menjadi sebuah ketepatan, karena ada kontekstual ketika di actionnya itu. Oke, menarik sekali Coach Min. Ini baru amplop pertama kita membahas tentang keluarga. Masih banyak hal lagi, masih ada 3 amplop lagi yang dipegang oleh panelis kedua. Untuk itu kita harus rehat sejenak ya Coach Min ya. Oke. Tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Episode kali ini membahas tentang jadilah great leader. Dan masih ada 3 amplop berwarna-warni yang sudah dipegang oleh panelis kedua, yaitu Ibu Sinta. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Patricia. Hai Coach, ini ada sisa 3 amplop, ada warna kuning, biru, dan merah. Coach pilih apa? Warna apa? Kaos Anda warna merah ya? Merah aja ya. Oke, merah ya berarti. Ini amplop warna merah, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa sebenarnya yang dapat membuat diri seseorang dapat menjadi seorang great leader? Apa yang membuat seseorang bisa menjadi great leader ya? Iya. Oke, baik, terima kasih pertanyaan yang menggelitik tentunya ya. Seperti diungkapkan tadi bahwa
seseorang bisa menjadi great leader ketika tahu dirinya sendiri, punya kekuatan apa, punya weaknesses apa. Nah, weaknesses ini sebagai room for improvement ya setiap orang. Jadi saya kelemahannya di sini nih ya. Oke, berarti saya harus lakukan ini. Jadi orang great leader tetap mau belajar dan mau mengetahui bahwa saya punya weaknesses. Kemudian tahu orang lain, karena hidup kan nggak sendiri gitu loh. Nah, tahu orang lain artinya bagaimana ketika saya harus berinteraksi dengan Patricia, bagaimana saya ketika harus berinteraksi dengan Randy dan lain-lainnya. Nah, kemudian lebih penting lagi adalah kita harus memahami tentang kelompok. Kalau kita bekerja dalam kelompok kecil, ya kita harus tahu tim kita. Tapi kalau kita punya kelompok lebih besar lagi, maka kita pun perlu tahu tentang masing-masing kelompok ini seperti apa karakternya. Karena apa? Karena cara penanganan, cara approach-nya, cara komunikasinya tentunya diperlukan sedikit perbedaan-perbedaan. Jadi itu satu poin. Kedua, yang pasti menjadi great leader kita perlu bermain peran. Nah, perannya apa ya? Seperti kita punya guru pendidikan kita ya. Tuturi Handayani itu filosofinya gampang. Maka ketika kita berada di depan harus memimpin mereka, maka kita perlu memberikan contoh, menjadi panutan, dan kita jangan hanya bisa memerintah, tetapi juga kita bisa memberikan tindakan sesuai dengan apa yang kita harapkan ke mereka. Ya, jadi bukan hanya perintah, tetapi kita melakukan kedua. Kalau kita sedang di depan, memberikan contoh panutan. Bagaimana kalau kita sedang berada bersama mereka di dalam problem solving? Ya, kita harus menjadi bagian daripada problem mereka. Kita harus menjadi bagian daripada tim mereka. Apa kontribusi kita? Ya, apa yang mereka lakukan, siapa lakukan, apa peran saya, apa yang bisa saya bantu gitu. Walaupun saya sebagai pemimpin, tetap saya berada di tengah karena apa? Saya bagian daripada solusi secara menyeluruh. Nah, bagaimana ketika saya berada di belakang? Nah, kemampuan memberikan support, kemampuan memberikan motivasi, kemampuan mengarahkan, kemampuan memberikan directing gitu ya, kemampuan memberikan coaching dan sebagainya, itulah kemampuan ada di belakang. Maka ketika seseorang, kita tahu setiap individu anak buah kita berbeda-beda, maka ada teknik-teknik di dalam komunikasinya. Oh, dengan ini saya cukup telling aja, ada gaya telling. Ngomong dia bisa jalan. Oh, dengan sini saya harus delegating. Wah, sedikit jalan. Oh, dengan ini mesti gaya coaching. Wah, dengan ini mesti gaya lain lagi gitu ya. Nah, inilah kemampuan ketika kita berada di belakang untuk supporting mereka. Berarti nggak boleh individualis ya, Coach? Ya, tidak individual, tapi bisa juga ketika kita di belakang ini mengharapkan setiap individu bekerja, maka tentu coaching kita atau pendampingan kita, supporting kita harus per individu kan. Oke. Ini lanjut nomor 2. Apakah menjadi great leader ini tidak diperuntukkan untuk setiap orang? Begini, kalau kita memahami arti leader, pemimpin, tentunya konotasinya kan seakan-akan punya anak buah. Ya, gitu. Pasti kita punya anak buah. Nah, bagaimana? Ada nggak pemimpin nggak punya anak buah? Ada. Pemimpin agama tuh nggak punya anak buah tuh. Ustadz tuh anak buahnya siapa coba? Secara struktural kan nggak punya itu. Tapi bagaimana saya menjadi ustadz yang baik, gitu lah ya. Bagaimana menjadi pendeta yang baik, bagaimana menjadi pastor yang baik, bagaimana menjadi bante yang baik, pandita yang baik, gitu kan? Kan secara struktural kita nggak anak buah kan, karena umat itu loh ya. Nah, itu satu. Perlu nggak? Perlu. Karena kembali jadi panutan. Jadi leaders itu ada leader yang memang secara struktural itu punya anak buah, punya struktur organisasi, mana atasan, mana pimpinan gitu. Tapi juga bisa leader tidak dalam struktural. Ya, tidak dalam struktural. Contohnya mungkin di dalam komunitas-komunitas tertentu, asosiasi-asosiasi tertentu, ya. Paling gampang WA group, siapa pimpinannya? Kan nggak ada itu. Yang ada kan inisiator aja bikin grup. Setiap orang terlibat gitu ya. Nah, ini contoh-contoh bahwa perlu nggak? Tetap perlu sebagai great leader. Kenapa? Karena great leader kan tidak selalu hadir secara fisik. Ya, bisa juga hadir non fisik. Ketika Zoom. Kan virtual ya. Nah, bagaimana kita as leader bisa menjadi great leader di Zoom atau di Google Meet gitu ya. Atau di dalam WA chat, bagaimana cara membalas, pilih narasinya seperti apa. Nah, itu kan bagian daripada proses komunikasi as a great leader. Jadi bisa saja dilakukan secara individu, secara kelompok besar, baik ada struktural maupun non struktural. Ya, oke.
Terima kasih Coach jawabannya. Ini pertanyaan terakhir nomor 3. Apakah indikasi khusus yang menandakan bahwa orang tersebut sudah menjadi great leader? Indikator-indikator apa yang mengatakan bahwa orang itu sudah menjadi great leader? Iya. Pasti pemahaman leader di sini adalah bisa membawa visi misi perusahaan menuju, kalau orang bekerja ya, visi misi perusahaan itu dia bisa pimpin dan diarahkan ke sana. Bisa menerjemahkan visi misi owner, pemilik. Itu contoh-contoh bahwa berhasil. Di dalam keluarga sama juga. Siapa yang jadi leader? Bisa ayah, bisa ibu loh. Jadi leader tidak selalu identik dengan ayahnya, ya. Bisa juga ibunya. Bagaimana seorang ibu itu bisa membawa anaknya kelak menjadi anak berguna. Apakah berguna dalam arti masyarakat, lingkungan, atau pendidikannya sesuai dengan dia punya passion. Itu kan bagian daripada as leaders. Bagaimana anak ini bisa menjadi santun. Contohnya ya, kalau bicara tentang etik. Kalau bicara tentang komunikasi, bagaimana anak ini bisa berkomunikasi dengan baik. Itu adalah leader-leader baik secara di luar, secara bisnis, profesional maupun dalam keluarga. Nah, indikatornya apa lagi? Selain bisa membawa visi, misi, tujuan itu ya. Kedua juga dia bisa sebagai orang panutan, respect. Anak buah respect. Anak respect gitu ya kalau dalam keluarga, atau kakaknya juga mendapatkan respect dari adik. Jadi si kakak tuh sudah jadi seorang leader loh ya. Omongan kakaknya didengerin, dia sudah jadi leader loh ya. Jadi leader itu jangan dianggap terlalu sempit, selalu mimpin organisasi ya. Di dalam rumah tangga juga bisa leader, termasuk individu. Seorang frontliner tidak punya anak buah sekalipun dalam kantor, dia bisa jadi leaders. Leader apa? Leader dengan teman kerja. Gitu ya, leader teman kerjanya. Jadi teman kerja ketika ada interaksi dengan teman-teman support. Ketika ada interaksi bersama departemen lain mendukung. Ketika dia berbicara orang hormat dan respect ya. It's the leader. Ya, jadi leader ada formal, non formal, ada individual, ada grup, bisa di profesi, bisa di keluarga, bisa di asosiasi sosial ya. Jadi sangat luas leader. Dan itu akan kemana saja dibawa. Kemana saja akan dibawa. Oke. Ada lagi? Udah Coach. Terima Oke, kasih jawabannya. kita ada tambahan? Ya, Oke. Coach Min. Jadi kalau dari penjelasan Coach Min tadi bicara soal individu yang menjadi seorang great leader kan sangat, kita sudah dapat gambaran yang luas sekali penjelasannya Coach Min ya. Yang menarik itu Coach, sekarang kan kita berbicara soal lintas generasi. Ya, generasi Z sudah mulai masuk dalam tataran-tataran, mungkin sudah menjadi leader juga di posisinya. Generasi Alpha ya sudah mulai menyusul dan seterusnya. Dan mereka berhadapan juga dengan generasi sebelumnya, milenial, X, dan bahkan mungkin masih ada juga yang baby boomers. Seperti apa sih tipikal great leaders di setiap era ini, Coach? Apakah prinsip-prinsip tadi itu berlaku di semua generasi atau justru harus ada adaptif juga dengan hal-hal yang berbeda di setiap masanya gitu? Begini, secara etik itu berlaku umum, generik ya. Contohnya Anda sopan. Sopan kan bukan hanya milik generasi baby boomer, generasi silent, generasi Y, generasi Z, semua etik. Hanya etikanya bagaimana yang disebut hormat itu berbeda. Nah, itu situasional, itu lihat generasi, lihat budaya. Contohnya ya, kayak mungkin kalau budaya di luar kita ambil yang namanya hormat, hai, atau manggil nama sudah biasa, hai Randy. Tapi mungkin budaya timur, anak muda manggil yang lebih tua manggil nama kurang etis. Nah, kurang etika, artinya harus manggil kakak atau mas atau bapak. Nah, itu kan kultur. Dan salam mungkin buat teman-teman di Jawa mesti sungkem begini, mendekat. Nah, tapi kalau mungkin teman-teman di daerah lain kan tidak perlu sungkem, gitu ya, dengan hai atau dengan bahkan kalau budaya Chinese bisa begini, gitu ya. It's etika bukan etik. Hormatnya yes, etiknya ya. Etikanya berbeda. Nah, di dalam leader pun sama. Kita mesti jadi leader, great leadernya sama. Lintas generasi. Hanya etika great leadernya, nah itu situasional. Ya, situasional. Bahasanya kalau dulu zaman-zaman zaman silent baby boomer, bahasanya tata keramanya sangat terstruktur, umpamanya kayak gitu ya. Bahasa Indonesia bagus, menyapa nama juga harus lengkap, Patricia Andreas. Kalau sekarang kan, hey Patricia. Itu mungkin situasional.
ya. Jadi kaitannya apakah lintas generasi? Yes, hanya saja kontekstualnya berbeda. Apa kontekstualnya berbeda ketika lintas generasi? Adalah cara komunikasinya kita harus saling menyesuaikan. Ketika satu generasi bertemu dengan generasi yang sama, ya silahkan Anda pakai bahasa gaul, bahasa Anda. Tapi ketika generasi di sini macam-macam, ya gitu ya. Nah kita kan harus adaptif juga dengan semua generasi yang ada. Menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Jadi tidak bisa, oh gua kan orang milenial, gaya gua begini. Gaya gua memang begini, tapi Anda sedang berbicara bukan hanya dengan milenial to milenial. Gitu loh, sadar ya. Sedang berbicara milenial to baby boomer, to silent, to Gen X gitu loh. Jadi kita harus menyesuaikan juga. Demikian juga yang di sini. Nggak bisa lagi, wih, nggak sopan, nggak bagus begitu. Anda cara begini nggak irasional. Kalau bicara nggak irasional, ini melihat ini nggak irasional, ini pun melihat ini nggak irasional kan? Ya. Nah, maka kita butuh adaptif. Nah, adaptif apa? Adaptive quotient, kecerdasan beradaptasi diperlukan. Jadi kita nggak bisa egosentris bahwa saya adalah cara yang paling tepat. Ya artinya ini luar biasa penjelasannya. Leader pun harus beradaptasi gitu kan, karena yang dihadapi orangnya tidak selalu satu generasi, Iya. ya kan? Tapi harus ada hal yang dipertahankan coach ya, seperti tadi sopan satu segala macam. Tapi situasional juga harus hidup di situ ya. Itulah Iya. seninya leadership sepertinya ya. Yes, the art of leadership. Oke, thank you coach, luar biasa. Wah, luar Oke, biasa. Terima Bu kasih Pak Patricia. Randi, Bu Sinta, terima kasih. Nah, tentang personal leader. Minimal nih seseorang harus bisa memimpin dirinya sendiri ya, Coach. Benar, Oh, Coach? pasti. Seperti on time, iya. terus sesuai dengan janjinya gitu ya, Coachnya. Oke. Memimpin diri sendiri aja nggak bisa, jangan mengharap memimpin orang lain. Nah, dalam Coach. Oke, Coach, masih ada 2 amplop lagi yang dipegang oleh panelis. Untuk itu, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Di kali ini kita masih ada 2 amplop yang sudah dipegang oleh panelis Pak Randi. Silakan Pak Randi. Oke, thank you Bu Patricia. Coach Min sisa 2. Tadi kita sudah banyak sekali mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di amplop sebelumnya. Kali ini Coach Min akan mendahulukan biru atau kuning. Patricia punya sweaternya kelihatan warna kuning lebih dekat Iya. ya. Berarti yang biru yang terakhir ya. Yang terakhir. Oke. Kepada Ibu Sinta ya. Sebentar kita akan buka dan tunjukkan kepada pemirsa terlebih dahulu pertanyaannya apa yang ada di dalam amplop kuning ini. Oke. Baik, Coach Min. Dari amplop kuning juga berbicara seperti ini tentang sosial ini ya. Pertanyaan pertama, Coach. Apakah dalam lingkungan sosial dan pertemanan juga dapat terlihat karakter dari seorang great leader? Ya, seorang great leader itu kan menempel leader style-nya itu ya ke dalam diri. Kemana saya berada, disitulah saya ada. Jadi ketika saya berada di lingkungan sosial, ya great leader kita akan tampak. Aura itu tetap ada, ya aura itu atau karisma itu tetap ada. Ya, jadi great leader itu ya sesuatu yang proses, ya karena leader kan ada by proses belajar, tapi ada juga yang karisma itu turunan gitu ya, turunan raja, turunan apa langsung aja bisa jadi leader dan diterima harus jadi leader. Gitu ya. Ya, ada juga leader karena penunjukan, oh, saya pemimpin punya perusahaan, nunjuk anak saya jadi gantiin saya gitu. Ya. Mau nggak mau harus diterima itu. Ya, jadi ada faktor penunjukan, ada faktor karena karisma dan juga ada faktor karena kita belajar. Nah, dalam konteks di sini tentunya kita bicara dalam konteks belajar ya, supaya yang tidak menjadi anak raja, yang tidak menjadi anak konglomerat, toh masih bisa jadi leader gitu. Jadi proses belajar. Nah, apakah itu bisa dilakukan? Bisa. Dan kita bisa belajar? Yes. Berapa banyak kita belajar? Tergantung lingkungan, ya. Tergantung siapa gurunya, ya. Tergantung juga keinginan kita seperti apa. Karena untuk jadi leader terkadang kita harus berkorban. Ya, banyak nggak enaknya juga.
nahan emosi. Oh, Anda jangan marah-marah. Menyuruh orang jangan marah-marah, sendirinya pemarah, kan susah tuh. suruh bisa understanding, dirinya sendiri nggak understand gitu kan susah kan. Nah itu di situ ujian sebagai great leader itu ya nggak gampang. Ya, apalagi kalau kita paham tentang the great leader itu ada apa tadi, attitude, knowledge, and skill. Oh, kita punya sikap yang baik, pengetahuan yang baik, keterampilan yang baik. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang profesi kita. Profesi kita sebagai apa ya? Kita mesti memiliki pengetahuan yang memadai. Keterampilan kita di bidang apa ya? Keterampilan kita juga harus memadai sesuai dengan posisi. Nah, maka sebetulnya saya termasuk orang yang tidak terlalu suka asal namanya leader. Setiap organisasi itu ya udahlah kamu jadi pembina ya, kamu pembina ya, bantu ya Pak pembina Bapak, karena posisi dia yang bagus itu loh. Menjadi pembina di semua, padahal belum tentu dia punya knowledge and skill di situ. Ya leadershipnya yes, karismanya yes, tetapi kan bukan hanya sekedar attitude dan behavior, tapi juga ada knowledge and skill ketika memimpin organisasi contohnya ya. Gitu. Nah ini hal-hal yang perlu disadari juga untuk kita semua, bahwa menjadi great leaders adalah PR berat dan juga responsibility-nya berat, ya. Trustworthiness-nya tuh berat. Artinya apa? Apa yang saya katakan tuh menjadi sebuah tindakan, dan saya berkata di atas tindakan, dan tindakan menjadi sebuah perkataan saya gitu loh, kira-kira begitu. Bahasanya apa tuh? Walk the talk ya? Talk the walk juga. Walk the talk, talk the walk. Iya, talk the walk gitu ya. Jadi ternyata kalau pertemanan itu kita tetap bisa menunjukkan karisma sebagai leader. Nah, kalau di dalam lingkungan pertemanan itu banyak leadernya, nah ini yang tantangan juga ya coach ya, kadang-kadang akhirnya menjadi gesekan juga kalau gagal mengendalikan. Ya gini loh, ya kalau kebetulan sebuah komunitas itu banyak sekali orang-orang hebat di sana, orang-orang sukses. Leader yang great ini dia bisa menerima, walaupun mungkin kalau bicara perusahaan, aset saya lebih besar. Lihat umur, mungkin saya lebih tua. Umpamanya gitu ya, kan seakan-akan wah-wah semua. Tetapi ketika menjadi seorang great leader, dia tuh sadar bahwa orang lain lebih mempercayai dia untuk memimpin sebuah organisasi, ya saya harus accept tentang putusan itu. Dan itu adalah sebuah pertarungan sendiri di dalam diri. Kenapa nggak saya? Nah, ketika bertanya kenapa nggak saya, mulailah egosentris ini muncul. Nah, itu yang harus kita bisa lawan, yang harus kita bisa selesaikan. Oh, itulah tipikal seorang great leader ya. Pertarungan di dalam, coach. Oke, pertanyaan kedua nih, coach. Bagaimana seorang great leader berperilaku dalam lingkungan sosial, dan apakah dapat mempengaruhi kedekatan dengan lingkungan itu? Oke. Kekuatan great leader itu kan sebetulnya ada sebuah teori yang disebut dengan in-out leadership. Kepemimpinan yang mengandalkan kekuatan karakter di dalam diri kita. Kemudian kekuatan karakter ini akan keluar, dirasakan oleh pihak di luar yang berinteraksi. Jadi apakah leadership in-out ini sesuatu yang baik? Sangat baik, karena mengandalkan bukan dari luar ke dalam. Luar ke dalam tuh begini. Saya akan menjadi leader, akan dihormati oleh Patricia sama Randy Abusan. Ketika loh, nama saya Mindiarto Jugora Harjo, nama saya, tetapi segala atribut nempel di saya. Profesor nempel, doktor nempel, haji nempel, insinyur, MBA, PhD, ada sertifikat C yang lain-lain. Sehingga wow, Mindiarto kayak begini ya. Nah, orang respect tuh gara-gara title. Personal brandingnya kan? Ya bukan personal branding, tetapi karena ada indikator-indikator, ada title-title saya yang menempel ke saya. Segala sertifikat saya tempel di kartu nama saya gitu loh. Sehingga orang hormat gara-gara faktor luar. Tapi kalau kita kekuatan leadership ada di dalam, itu nggak perlu itu title-title. Saya sekolah di mana-mana boleh sekolah di mana-mana, tapi nggak pernah naruh tuh saya punya title. Cukup saja Mindiarto Jugora Harjo titik. Contohnya kayak gitu. Artinya apa? Itu yang disebut dengan in-out. Kekuatan di dalam, karakter dalam yang akan saya bawa keluar. Jadi orang lain yang merasakan. Bukan orang lain dipengaruhi supaya hormat saya gitu loh. Beda banget. Oke, beda ya. Beda banget. Beda ya. Jadi ternyata ada dua hal berbeda itu ya. Jadi tapi bukan berarti salah satunya pun pasti buruk ya. Mungkin kadang-kadang di tahap awal seseorang apakah perlu fase seperti itu, Coach, atau memang ada tipikal orang yang mau terus begitu? Secara mayoritas orang di attract suruh
melihat saya menjadi wow saya ini. Caranya apa? Ya tadi nempelin yang tadi tuh. Kalau nggak ada ini kok rasanya saya nggak pede. Kok nggak ada ini kok orang rasanya nggak hormat. Kok nggak ada ini saya nggak dipanggil gitu. Kok nggak ada ini kok orang nggak ngumpul di Ada yang saya kurang gitu. gitu Ada yang ya. kurang. Karena apa? Karena merasa saya membutuhkan proud. Saya membutuhkan proud. Saya membutuhkan dihormati. Tapi kalau in out leadership, saya nggak butuh proud tuh. Karena kekuatan saya adalah di dalam diri saya. Oke, luar biasa ya. Nah ini pertanyaan ketiga nih Coach Min. Apakah great leader dapat menjadi seorang yang dijauhi atau disegani oleh rekan-rekannya? Oh ini dua Oke. macam nih. Dijauhi dan disegani mungkin dikira sama, bisa jadi berbeda juga Coach. Sangat mungkin. Orang akan dekat ketika satu frekuensi. Great leader tidak suka dijilat. Anak buah menjilat tuh nggak suka. Tapi ada juga orang yang suka menjilat kan. Maka pasti akan menjauh itu orang. Karena gua nggak bisa dapat apa-apa nih gitu lah ya. Itu contoh-contoh. Ada lagi orang yang carmuk, cari muka. Great leader kan bukan tipe carmuk. Saya akan bicara objektif atas kinerja orang. Jadi ketika saya ngomel atau ketika saya marah atau ketika saya ngasih tahu, saya tidak suka kan dengan performance-nya. Ya, ketika Randy saya omelin contohnya. Saya tuh yang diomelin adalah performance-nya, bukan Randy-nya gitu. Ketika Randy sudah memperbaiki kinerjanya, ya saya nggak ngomel lagi. Selesai. Karena saya bukan benci dengan orangnya, tetapi benci dengan performance-nya. Tapi kalau orang yang tidak great leader, saya tuh ngomelin tuh orang sama performance jadi satu. Jadi walaupun sudah bagus orangnya, sudah bagus performance-nya, tetap diomelin. Makanya sering terjadi kan orang mancung pun disebut pesek gitu ya. Karena apa? Ya karena benci sama orangnya. Bukan benci sama kinerja. Jadi seorang great leader adalah ketika kita harus menegur pun, mengevaluasi, ngasih tahu adalah ketidaksukaan atas performance-nya. Atau behavior-nya lah. Oh tukang terlambat loh. Kita tegur kan? Setelah nggak terlambat saya nggak tegur lagi. That's different. Ya, oke. Tapi kalau karakternya nggak disukai? Bisa juga. Yang tadi karakter tidak satu frekuensi. Tidak satu frekuensi pasti diomongin. Wah bos ini galak weh. Wah bos ini sentimen sama gue nih. Padahal bukan sentimen. Saya tuh lagi negur tentang performan Anda. Tapi dianggapnya sentimen oleh yang di bawah kan. Jadi itu kan pasti dia bikin huru hara lagi. Bikin hok-hok di bawah. Ya tidak apa. Tidak suka kan dengan saya gitu. Bisa terjadi, bisa terjadi. Tetapi dia akan merasakan ketika apa yang dia lakukan itu menjadi sebuah kegagalan, ketika segala sesuatu yang dia lakukan itu menjadi saya tidak bisa optimal, dia akan berasa, iya ya saya ini salah. Ini bos saya itu dulu bener ya. Nah bisa berbalik next. Bisa sadar di belakang gitu ya. Yes. Nyadar di belakang. Jadi great leaders pada ujungnya akan mendapatkan rasa respectnya itu, biarpun mungkin di awalnya pahit ya, coach seperti itu kan dibenci orang, tadi dijauhi orang, tapi pada akhirnya orang akan merasakan manfaatnya seperti itu. Luar biasa coach. Jadi kita bisa memahami bahwa menjadi great leader bukan hal yang mudah, tetapi kita perlu konsisten ya coach ya. Jangan sampai karena kita merasa dijauhi, akhirnya berhenti menjadi seorang great leader, jadi berubah menjadi nice leader gitu ya. Demi sebuah pengakuan dan seterusnya gitu. Ada contoh-contoh seperti itu coach? Dan itu bagus atau enggak coach? Begini, kalau hanya sebuah strategi saya setuju. Sebuah strategi artinya oke, saya coba akan melemah atau melembek dikit supaya dia sadar, setelah sadar ya gua kencengin lagi gitu loh ya. Itu nggak apa-apa, itu cuma strategi. Tetapi tidak merubah dalam artian definisi great leader tadi. Ya hanya ya tenggang rasanya saya rubah, toleransi saya segedein dikit gitu ya. Tapi tujuannya apa? Kembali tujuan awalnya adalah menjadi great leader adanya berani mempertanggungjawab apa yang sudah menjadi jati diri saya gitu loh. Oke, oh jadi ternyata beradaptasi seperti itu pun it's okay gitu ya. Tenggang rasa. Ya tapi sebagai strategi ya, strategi. bukan merubah ya. Bukan berubah ya, strateginya ya. Itu bagian dari bagaimana justru mewujudkan great leader itu ya, bisa mengerti yang dipimpin seperti itu. Understanding itu. Understandingnya luar biasa Coach Min. Mungkin dari Bu Patricia atau Bu Sinta ada yang mau ditambahkan untuk Menarik Coach sekali Coach Min yang tadi kita bahas ya, bahwa seorang great leader itu harus siap mental bahasanya ya Coach Min ya. Ya dari bawahannya mau bilang apa, dia harus istilahnya ya tutup kuping aja gitu. Tapi kan itu tidak mudah
untuk menjadi great leader? Ada mungkin beberapa tips buat leader-leader yang baru mungkin Coach Min untuk meredam adanya hal-hal yang negatif dari bawahannya Coach Min untuk personalnya sendiri. Gimana Coach? Begini, jangan dianggap konotasi bahwa great leader itu selalu orientasinya galak. Ya, jangan. Jadi yang perlu tegas, oke? Tegas adalah bukan kasar, tapi lembek. Lembut bukan berarti lembek. Nah itu yang perlu disadari. Jadi berbeda ya? Berbeda. Oke, Coach Min, kita akan melaju lagi. Namun untuk itu kita harus rehat sejenak. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Di segmen kali ini masih tersisa satu amplop yang sudah dipegang oleh panelis Ibu Sinta. Silakan Ibu. Makasih Ibu Patricia. Halo Coach, ini tinggal sisa warna biru aja nih. Nggak bisa milih ya? Iya, nggak bisa milih. Bisa satu soalnya. Ini dipaksa Coach. Oke Coach, ini untuk pertanyaan pertama. Apakah great leader hanya dapat terlihat ketika seseorang menjabat dalam posisi tertentu? Apakah great leader ketahuan atau kelihatan ketika posisi tertentu ya? Iya. Ya pengertian posisi tertentunya apa? Kalau dalam pekerjaan ketika dia memimpin sebuah tim, tentunya ya akan kelihatan. Tetapi apakah karakter greatnya itu akan kelihatan di luar memimpin? Bisa juga ketika di luar pekerjaan. Ya, contohnya, wah selesai karyawannya udah pada berhenti, tahu-tahu yuk kita reunian. Reunian angkatan sekian. Nah, di situ akan tetap kelihatan great leadernya kalau sudah menempel dan itu menjadi sebuah karakter ya, akan kelihatan tetap. Wah, ini Pak Randy nih ngajak reuni nih. Wah, sungkan nih kalau saya nggak datang. Nah, sungkan sudah nggak datang itu kan bentuk respect. Ya, jadi akan nempel dimanapun. Ya, ketika kita satu frekuensi loh. Ketika kita satu frekuensi. Tapi bisa juga akibat ketegasan seorang pemimpin ini terpaksa harus, dengan kata lain ya, tidak ada pilihan, terpaksa harus fire ya. Mungkin bisa-bisa orang ini dendam kesumat, gitu, bisa saja. Dan itu menjadi benci terus-terusan ya. Ya bisa terjadi. Dan itu adalah salah satu resiko untuk menjadi great leader. Tetapi ketika dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah, dia akan ingat, oh iya ya betul ya bos saya dulu bener loh ngomongnya loh. Ya, jadi akan kembali change. Karena great leader akan dikenang. Nice leader tuh hanya akan diperoleh ketika berinteraksi. Kita ada interaksi, wah nice leader. Ketika saya udah nggak berinteraksi, ya sudahlah nice-nya hilang. Gitu ya. Oke. Oke Coach, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana great leader mengatasi masalah yang sulit di dalam tim supervisinya? Bagaimana seorang great leader mengatasi masalah yang ada di dalam ya, di kelompok timnya. Maka ketika saya sadar potensi saya nggak ngerti hal-hal teknis, great leader kan sifatnya lebih strategik, makro, posisi di atas itu ya. Sedangkan ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sangat teknis. Dia tidak menguasai, dia harus berani belajar kepada anak buah, kepada orang yang lebih menguasai. Artinya apa? Saya understand, saya paham tentang diri saya, kekuatan saya, kelemahan saya. Satu. Terus kedua, dia tidak akan takut untuk mengatakan, waduh saya nggak ngerti nih, siapa yang bisa bantu saya. Nah, the great leader mau belajar tetap terhadap hal-hal yang nggak ngerti. Kepada siapa? Belajar tuh bisa kepada anak buah, bisa kepada orang lain, atau kepada siapapun. Karena kita kan juga punya batasan ngerti. Ya, contohnya apa? Ya mungkin kalau dalam keseharian, di dalam kantor, di dalam profesi, banyak sekali orang-orang yang hebat-hebat masih hormat atau dia belajar ke saya karena sebagai konsultan. Tapi giliran suruh betulin rumah atau pintu gerbang, saya kan harus pagar, saya kan harus belajar sama orang lulusan SD nggak lulus tuh, mereka lebih ngerti dari saya loh itu.
atau WC mempet itu, mampet. Saya kan belajar dari mereka, ngerti harus begini, harus pakai jasa dia kira-kira, kan belajar itu. Iya. Kalau bisa kan dikerjain sendiri. Jadi kepada siapa? Pada siapapun, dan kita harus mau belajar kepada Boleh mereka. malu gitu ya coach? Hah? Nggak boleh malu. Enggak, dalam artian malu untuk mengakui kelemahan ya jangan. Ya, karena kita sadar kita bukan manusia super kok. Kita bukan manusia super. Ya, apapun profesi saya sebagai konsultan bergerak di bidang marketing, selling, distribusi, service. Wah, dunia ini malang melintang. Mungkin saya cukup dipping dalam. Tapi ketika kita bicara tentang dunia produksi, pabrik, kan saya kan bego gitu. Saya kan nggak ngerti, saya kan bodoh. Dan saya harus belajar dan bertanya ke mereka. Gitu. Nah demikian juga kita semua sama. Ya, dalam profesi apapun. Mungkin kita hebat industri tertentu, industri lain kan belum tentu hebat. Saya umpamanya seseorang, wah leader hebat di dalam dunia seluler. Ya. Dikasih food and beverage belum tentu ngerti loh. Dia harus belajar itu ya. Atau dalam otomotif belum tentu ngerti juga. Ya, oke. Oke coach, terima kasih jawabannya. Tuh lalu untuk nomor 2, bagaimana great leader? Maksudnya nomor 3 coach. Apakah great leader masih mempunyai ruang untuk dikritik sebagai perbaikan dirinya? Seorang great leader. Iya, seorang Oke. great leader. Justru great leader yang baik itu kadang-kadang minta respon. Nggak nunggu dikritik. Apa yang bisa saya lakukan perbaikan untuk Anda? Apa yang perlu saya perbaiki agar perusahaan ini bisa lebih maju? Apa yang perlu saya perbaiki agar Anda bisa lebih betah bersama kami gitu kan? Nah itu kan minta. Kalau kritik kan sebetulnya pasif dikritik. Kadang-kadang great leader itu meminta, ya masukan. Dan bahkan great leader yang hebat lagi ketika harus bikin kuesioner, tim minta ditulis namanya, jangan kuesioner gelap. Karena kuesioner gelap ada kecenderungan orang satu bisa tidak objektif. Kedua bisa juga karena sebel kemudian bikin pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Nah, great leader kadang-kadang minta tulis nama Anda dan saya yakin bahwa nama Anda akan saya keep. Kenapa? Ketika saya nggak jelas, saya harus nanya ke siapa sih? Kalau nggak ada namanya, nanya ke siapa kan nggak jelas juga. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi bisa menerima kritik, harus bisa. Dan wajib hukumnya. Karena kritik itu tergantung kita melihat dari sudut mana. Kalau kritik itu tujuannya adalah mengurangi harga diri saya, kalau saya dikritik seakan-akan saya jadi bodoh gitu ya, ya saya akan alergi dikritik. Tapi kalau kritik di dalam pikiran saya adalah ada sebuah room for improvement, saya siap dikritik. Gitu ya, tergantung nih mindset as a leadernya seperti apa kritik itu. Ya, sama dengan polisi. Polisi itu nyari salahnya orang atau ingin nertipin orang kira-kira berkendara. Kembali mindset kita kan di situ. Ya, begitu ya. Oke. Atau mungkin Ibu Patricia atau Pak Pak Randian yang mau ditambahkan? Selalu menarik membicara soal leader ya, apalagi ditambah kata great ya. Tadi saya melihat dari bentuk pertanyaannya sebelumnya ini bagaimana ruang kritik itu ya. Tapi memang nyatanya kan seringkali orang yang mengkritik itu dibungkam atau diasingkan ya. Ini apakah itu memang bukan ciri-ciri seorang great leader? Tapi dia juga bukan nice leader. Nice leader kan tidak mungkin melakukan itu, coach. Jadi yang bisa tegas berarti lah hanya seorang great leader tadi kalau dibagi dua kategori. Tapi apakah seperti itu memang tipikal great leader? Kalau anti kritik dong kalau seperti itu. Kalau dia bukan anti kritik, tidak anti kritik, artinya dia belum menjadi seorang great leader lah. Nice leader. Bukan juga. Kategori nice leader juga enggak ya, tetapi mungkin kalau bisa great leader mungkin kalau kita pakai level lagi gitu ya, mungkin level bawah lah. Per level ya. Kastanya kasta bawah lah gitu ya. Kasta Jadi bawah. nggak hanya nice dan great, tapi masih ada ruang-ruang yang tipikal leader yang lain berarti. Ya nice juga ada kastanya, nice juga ada yang sangat nice itu, ada sangat toleran orang nggak ada salahnya gitu. Itu sangat nice gitu ya. Sama juga sangat great leader juga ada kastanya lah ya, ada kastanya. Oke. Tolerannya kuat sama kurang toleran gitu kan. Jadi kayak ada grafik ya. Stepnya, ada stepnya seperti itu ya. Tangga-tangganya lah. Oke. Nah, kalau memang kita melihat mindset tadi bahwa bukan kritik lah tadi ya, masukan itu adalah sebagai room of improvement gitu ya, ruang untuk perbaikan. Seperti apa kita bisa memilah dan memilih itu, coach, bahwa masukan-masukan itu memang itu bagian dari menyerang atau memang bagian dari memberi kita masukan gitu. Kadang-kadang kan
Kalau ini terutama mungkin leader yang baru ya, artinya bukan yang sudah malang melintang gitu. Kadang-kadang kan masih kebingungan mungkin hal seperti ini gitu, Coach. Ada tips dari Coach Min mungkin? Begini, kalau kita tidak tahu bahwa ini room for improvement atau sebagai sentimen gitu ya, kira-kira begitu. Kalau sentimen kan tidak objektif, tapi kalau ada room for improvement berarti objektif. Nah, ketika kita nggak tahu ini masukannya ini benar atau enggak ya, dia sentimen atau jujur, kira gitulah ya. Kita bisa juga belajar bertanya kepada orang lain, apakah betul nggak saya seperti begini, sehingga muncul masukan atau kritik seperti ini. Itu terhadap sesama teman saya bisa bertanya, sama kolega, atau bisa juga ke si pengkritiknya. Oke, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Nah, great leader tuh mau bertanya, oke, terima kasih masukannya, apa yang perlu saya ubah? Apa yang perlu saya lakukan agar ruang kritik ini bisa teratasi gitu. Nah, itu kan bisa menjadi sebuah room for improvement. Nah, tapi kalau itu artinya mindset kita adalah yang disebut dengan growth mindset. Ya, mindset yang bertumbuh, bahwa setiap masukan itu bisa menjadi peluang lebih baik. Dan saya sangat yakin tidak ada manusia sempurna gitu loh. Maka ketika kita paham tidak ada manusia sempurna, maka kemungkinan setiap kritik itu pasti ada aspek perbaikan. Persoalan apakah signifikan atau tidak, gitu kan ya. Apakah perbaikan itu menjadi sebuah jumping, wah kalau saya rubah terjadi berasa sekali loncatannya perbaikan, atau hanya loncatannya sedikit, kan bisa saja. Ya, tapi saya sangat yakin bahwa tidak ada manusia sempurna, akibat tidak ada manusia sempurna, bahwa segala masukan itu sebetulnya ada area untuk bisa diperbaiki. Oke, Coach. Dan ketika tipikal yang sudah sebelumnya dijalankan oleh great leader itu membawa hasil yang maksimal, tapi timnya ada yang tidak senang tadi kan memberikan improvement gitu. Dan kalau seorang leader yang baik tadi adalah pasti bersedia untuk memperbaiki diri kan. Iya, setuju. Tapi bisa mengubah hasil nggak, Coach? Artinya dengan dia merubah tipikal atau apa, bisa saja hasilnya kan tidak sama dengan sebelumnya, tapi ya diterima oleh anggotanya gitu, Coach. Begini, setiap orang kan memiliki perlu dilakukan pendekatan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda seperti tadi. Ada yang perlu kita training karena apa? Anak buah ini saya training karena apa? Karena kapasitas di sininya nggak cukup, maka saya perlu belikan knowledge. Ada juga karyawan kita ininya cukup tapi skillnya kurang, mungkin saya harus coaching. Jadi pendekatan-pendekatan ini apakah harus training, apakah harus coaching, atau kalau perlu mentoring. Artinya apa? Bagaimana nih berinteraksi mereka kok kayaknya nggak mood nih, sehingga tidak menghasilkan hasil kinerja optimal. Ya kita mentoring, bantu cara koordinasi. Atau satu lagi ada yang disebut counseling. Bisa dites, ngerti, skill bisa, mau, tapi dia nggak mau melakukan. Jadi tahu, ngerti, tapi nggak mau. Nah ini kan counseling. Nah, ya, great leader kan harus bisa melakukan ini. Apakah harus counseling, apakah harus training, apakah harus coaching. Mengidentifikasi ya. Masalah. Jadi tetap room for improvement akan ada aja. Tinggal signifikan apa enggak tergantung optimalisasinya ya. Wow, luar biasa Coach Min. Wah, thank you jawabannya. Ini sangat membantu sekali tentunya leader yang ada di luar sana. Apalagi leader tidak selalu di organisasi tadi ya. Semua orang bisa berperan sebagai leader di luar sana seperti itu. Thank you Coach. Silakan Bu Patricia. Terima kasih Pak Randi, terima kasih Ibu Sinta untuk pertanyaannya. Coach Min, seperti biasa di akhir segmen kali ini saya mau dengarkan quotes of the day-nya dari Coach Min Diarto untuk pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah. Silakan Coach Min. Menjadi pemimpin adalah sebuah anugerah, ya, pemberian Tuhan. Maka gunakanlah anugerah ini sebaik-baiknya. Gunakan anugerah ini sebaik-baiknya. Oke, luar biasa Coach Min. Terima kasih untuk insight-insight-nya ya, pencerahan-pencerahannya untuk kita semua dan untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk kedua panelis saya, ada Pak Randi dan juga Bu Sinta. Terima kasih untuk pertanyaannya yang luar biasa. Untuk itu, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah nonton program Win, Wonder, Inspiration. Saya Patricia Andreas mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.